Halo, saya Nomi Destamara Sedebang dari kelas B dengan NIM 68. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah ialah tulisan yang ditulis secara sistematis yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan fakta di lapangan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Metode ilmiah dipaparkan dengan bahasa yang baku dan disusun dengan pola sistematika baku yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari karya ilmiah yaitu 1. Memberikan pemahaman, 2. Sebagai wahaya transformasi, 3. Menumbuhkan etos ilmiah, 4. Melatih keterampilan dasar, 5. Menggali potensi dan wawasan ilmiah, serta adapun ciri-ciri karya ilmiah yaitu 1. Netral yang berisi karya tulisan ilmiah netral sebab pernyataan atau penilaiannya bebas dari kepentingan tertentu. Yang kedua, kaya informasi, yang berisi karya tulis ilmiah harus informatif. Yang ketiga, tidak emotif, yang berisi karya tulis ilmiah tidak melibatkan emosional dalam menuangkan gagasannya. Yang keempat, objektif, yang berisi karya tulis ilmiah disajikan berdasarkan fakta yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Yang kelima, logis dan lugas, yang berisi sifat logis karena dalam pemaparan uraian menggunakan pola nalar, sedangkan lugas memiliki satu arti atau tidak ambigu. Yang keenam, efektif dan efisien, yang berisi tulisan dalam kalimat efektif dan efisien. Dan yang ketujuh, menggunakan ragam bahasa yang formal dengan isi karya ilmiah menggunakan bahasa yang formal atau baku. Dan adapun aspek yang meliputi aspek ciri-ciri karya ilmiah yaitu 1. Struktur dengan bagian awal. Struktur merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan. Yang kedua, komponen dan substansi dengan komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, sikap penulis dengan penulis bersikap objektif dan menyampaikan kata dan gaya bahasa yang impersonal. Dan yang keempat, penggunaan bahasa dengan penggunaan bahasa bersifat dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Hakikatnya, semua jenis karya tulis berasal dari kegiatan atau kajian ilmiah. Adapun beberapa hal yang membedakan hanya perihal materi, susunan, serta panjang dan pendeknya karya ilmiah tersebut yaitu 1. Korespondensi. Korespondensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Korespondensi terbagi menjadi dua korespondensi, yaitu korespondensi ekstern dan korespondensi ekster, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Korespondensi intern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor. Yang kedua, makalah. Makalah yaitu berisikan tentang pembahasan buku atau berupa hasil penelitian. Makalah juga digunakan untuk memperoleh informasi. Yang ketiga, artikel. Artikel dalam perspektif ilmiah diartikan sebagai suatu karya tulis yang berisi pandangan atau pemikiran penulis. Sedangkan artikel yaitu jurnalistik berisikan suatu karya tulis yang dapat diisi dengan pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang keempat, laporan. Laporan merupakan salah satu jenis karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan suatu hal yang dapat dilaksanakan dengan digunakannya. Yang kelima, proposal. Proposal merupakan karya tulis yang berkaitan dengan rancangan kegiatan kerja yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Dan yang terakhir yaitu karakteristik karya ilmiah. Yang pertama, objektivitas. Objektivitas karya ilmiah berfokus pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada opini pribadi penulis. Yang kedua, metodologi. Metodologi yaitu metode penelitian yang digunakan harus dijelaskan dengan rinci agar orang lain bisa mereplikasi penelitian tersebut.
Yang ketiga, struktur yang terorganisir. Biasanya terdiri dari bagian-bagian seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang keempat, referensi. Yang valid yaitu mengutip sumber-sumber yang relevan dan terpercaya untuk mendukung argumen dan data yang disajikan. Kelima, analisis yang kritis, memproses dan menganalisis data secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang sah. Yang keenam, bahasa yang formal dan jelas, menggunakan bahasa yang teknis, formal dan bebas dari ambigu, atas untuk memastikan pemahaman yang tepat oleh pembaca. Dan yang terakhir, originalitas. Bahasa yang formal dan jelas menggunakan bahasa yang teknis, formal, dan bebas dari ambigu untuk memastikan pemahaman yang tepat oleh pembaca, menyajikan penelitian atau pemikiran yang baru, bukan sekedar mengulang informasi yang sudah ada. Jadi kesimpulannya yaitu karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena yang dituliskan berdasarkan kenyataan dan fakta. Ini merupakan hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh individu atau tim dengan landasan teori dan metode ilmiah yang sistematis. Karya ilmiah mencakup data, fakta, serta solusi terhadap masalah yang diteliti dan ditulis dengan menggunakan logika terpikir yang terstruktur. Sekian dari hasil pembahasan mengenai karya ilmiah saya. Terima kasih.